Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja kali ini Ustadz akan memberikan penjelasan mengenai hukum Kirchhoff. Jadi dari 5 poin yang udah pernah Ustadz kasih sama kalian ya, yang mengenai definisi DC, kemudian rangkaian seri paralel, kemudian usaha dan daya listrik dan sebagainya, Ustadz skip dulu, kita masuk ke yang hukum Kirchhoff. Karena untuk yang hukum Kirchhoff ini sebetulnya baru ada di SMA. Jadi untuk materi-materi yang 4 poin sebelumnya itu sebetulnya udah pernah kalian temuin di SMP. Cuman mungkin soalnya sedikit lebih bervariasi untuk saat ini. Nah, langsung aja untuk hukum Kirchhoff. Untuk hukum Kirchhoff itu kalian menemukan ada 2 persamaan atau 2 rumus. Persamaan yang pertama menyatakan bahwa yang pertama I atau arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. I-nya itu adalah arus ya. I-nya itu adalah arus. Oke, I di sini adalah arus. Satuannya apa? Ampere. Oke, arusnya itu satuannya adalah ampere. Ustadz, bagaimana maksudnya I masuk sama dengan I keluar? I masuk sama dengan I keluar itu adalah definisi ketika ada seperti ini. Misal ada rangkaian seperti ini nih. Nah, jadi ada arus pertama yang masuk dari arah kiri kemudian mengarah ke arah kanan. Kemudian di arah kanan tersebut ternyata ada cabang. Ada cabang tuh. Nah, kita bisa definisikan ini sebagai I1. Kemudian ini sebagai I2. Ini sebagai I3. Daerah yang ini bisa kita maksudkan sebagai daerah perpecahannya, atau bisa kita definisikan sebagai arus yang melewati sebuah pintu keluar, kayak gitu loh, pintu keluar. Ataupun kalau misalkan ini arahnya ke kanan, berarti kan dia kayak awalnya ke sini terus kemudian ke sini, berarti kan dia keluar. Jadi ini itu si bulatan merah ini atau cabang ini merupakan pintunya. Nah, pintunya ini bisa kita masukkan sebagai sama dengan. Nah, kita lihat di sini. Awalnya yang masuk itu apa? I1. Berarti ini adalah I1. Yang ini I2 dan I3 merupakan arus yang keluar. Arus yang keluar. Nah, kalau ada 2 gini gimana Ustadz? Berarti I2 tambah I3. Nah, lalu bagaimana ketika kasusnya terjadi seperti ini? Kalau misalkan kasusnya terjadi seperti ini. Contoh, kalau misalkan nah, misal ini Ustadz buat jadi I1, I2, I3, I4, I5. Nah, kalau kayak gini berarti gimana ceritanya? Maka dari itu untuk I1 dan I2 itu adalah I yang atau arus yang masuk. Berarti I5, I4, I3 itu merupakan arus yang keluar. Maka dari itu ini bisa kita definisikan seperti ini. Jadi I1 tambah I2 ini sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Kayak gitu loh. Jadi ini definisi dari apa? Dari ini arus yang masuk dengan arus yang keluar. Berarti ini adalah arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Seperti itu. Jadi I masuk dan I keluar itu aplikasinya dari sini ya. Nah, terus setelah dari itu ini baru hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, sekarang hukum Kirchhoff yang kedua gimana Ustadz? Hukum Kirchhoff yang kedua nih, hukum Kirchhoff yang kedua dibunyikan dengan cara sigma atau jumlah arus dikalikan hambatan ditambah jumlah tegangan ini harus sama dengan 0. Oke, ingat notasi sigma ini merupakan jumlah. Jadi kalau misalkan nanti I sama R-nya banyak, itu nanti bisa kita jumlahin. Begitupun tegangannya kalau misalkan banyak, nanti bisa kita jumlahkan. Oke, lalu setelah dari ini Ustadz akan bahas contoh soal
yang dapat digunakan menggunakan dua persamaan ini. Jadi ada persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa mengaplikasikan dalam soal seperti apa Ustadz? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Bagaimana mengaplikasikan rumus yang sudah Ustadz berikan dan digunakan dalam contoh soal. Sekarang, kalau misalkan ada contoh soal kayak gini nih, contoh soal kayak gini hanya akan menggunakan rumus dari hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua itu sama dengan sigma I dikalikan dengan R itu ditambah sigma epsilon atau tegangan sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk mengaplikasikannya? Sekarang kita lihat di sini. Pada saat kita berikan tegangan, ini yang epsilon ini tegangan ya. Yang epsilon ini tegangan nih. Yang E ini tegangan. Ini juga tegangan. Ada dua tegangan jadi ceritanya. Pada saat kita berikan tegangan, pasti akan ada arus yang mengalir. Contoh, kalau misalkan kita ngehubungin baterai, ngehubungin baterai dengan kabel yang terhubung dengan lampu, pasti pas dihubungkan, itu akan menyala lampunya. Lampu menyala itu muncul dari arus yang mengalir. Jadi ada arus pas tegangan itu dihubungkan. Nah, untuk memecahkan soal ini, kita bisa menggunakan bantuan loop. Loop itu apa Ustadz? Loop itu adalah arah putar. Arah putar sesuai dengan arus yang mengalir. Oke, maksudnya kayak gimana? Kita lihat di sini. Sebelum lanjut, Ustadz mau katakan kepada kalian terlebih dahulu bahwa ada perbedaan antara tegangan yang kalau misalkan di tegangan ini ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Ini lebih pendek nih, ini lebih panjang. Nah, artinya apa? Yang lebih pendek itu adalah kutub yang negatif. Makanya di baterai itu ada yang lebih lonjong, ada yang lebih, ya ada yang datar, ada yang flat. Itu artinya menunjukkan bahwa dia itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini kalau yang panjang itu artinya positif, kalau yang pendek itu artinya negatif. Begitupun yang ini, berarti ini negatif, ini positif. Nah, arah loop sekarang kayak gini. Untuk menentukan arah loop, Ustadz biasanya mengacu pada arah loopnya itu searah dengan jarum jam saja. Nah, jadi kita buat arah loop searah dengan jarum jam. Jadi kayak gini arah loopnya. Searah dengan jarum jam. Fungsinya apa? Sekarang kita lihat. Ini kalau misalkan kita buat, ini kan ke sini nih. Nih. Ini ke sini. Nah, terus ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini tuh artinya kayak gini, ada arus yang mengalir. Arus mengalirnya itu searah dengan jarum jam. Pertama, kita mulai dari sini deh. Nah, masuk ke sini. Di sini itu ada arus nih yang mengalir. Ada arus yang masuk, berarti di sini yang pertama arusnya itu masuk ke R1, berarti I-nya itu kalikan sama R1. Oke, lanjut ke sini. I-nya. Nah, kalau dia nanti itu adanya di yang sigma E, ini. Nah, tapi sekarang kita hitung yang RR-nya dulu aja. Kita gabungin yang RR-nya dulu aja, dijumlahinnya yang RR-nya dulu aja. Nah, berarti sekarang kita lihat ke sini. Ini lewatin dulu aja, kita masuk ke sini. Oke, di sini ada I kalikan dengan R2. Tambah, karena sigma berarti dia harus tambah. I dikalikan R2. Terus masuk lagi ke sini. Ada I juga. Ada I juga yang mengalir. Berarti di sini tambahin lagi. I ketemu sama siapa? R3. Berarti dikali sama R3. Nah, terus ternyata di sini itu pas masuk ke sini ada R juga nih, hambatan dalam. Ini namanya hambatan dalam. Kalau ada hambatan dalam juga harus dihitung. Nah, kalau yang 7 volt ini kenapa nggak ada Ustadz? Kenapa nggak dihitung? Karena tidak ada. Jadi dia itu cuman ada E-nya doang, nggak ada R-nya, hambatan dalamnya. Berarti kita lewat aja langsung, masukin ke yang ada RR-nya dulu aja. Kayak gitu. Nah, berarti ini tambah lagi I dikalikan sama R yang kecil. Lanjut, sekarang kita jadi ini itu merupakan penjabarannya ini. Sekarang kita jabarin yang sigma E nih. Sigma E nya gimana Ustadz? Sigma E nya kita puterin, ketemuin sama si E. E yang pertama kita muter nih. Masuk ke sini. Nah, ketemu sama yang apa? Yang apa duluan ketemunya? Ketemunya sama yang negatif duluan. Berarti di sini kamu tulisnya jangan tambah. Ini kan tambah ya. Nah, kamu tulisnya min. Min berapa? Min 7. Berarti masukin min 7.
Muter lagi, ketemu lagi sama yang ada E-nya. Nih E-nya nih. Ustaz, kalau E-nya 1 udah cukup. Tapi kalau misalkan E-nya masih ada di sini, berarti lanjutin lagi prosesnya. Set. Masuk ke sini ketemu yang duluan apa nih? Ketemu duluan sama yang negatif juga, berarti min lagi. Min lagi 5. Nah, pas ke sini udah habis, gak ada lagi. Gak ada lagi, berarti tinggal kamu buat sama dengan 0. Oke, tinggal kamu buat sama dengan 0. Jadi yang min 7 sama min 5 itu merupakan penjabaran dari sigma E-nya. Ustadz, kalau misalkan muter nih, muter, jangan yang gini muternya. Berarti muter. Nah, pas diputer, set, ketemunya yang positif dulu, Ustadz. Berarti nanti di sini misalkan E-nya sama dengan 5, berarti nanti plus 5. Ditulisnya plus 5. Kenapa plus? Karena ketemunya sama yang positif dulu. Kalau ketemunya sama yang negatif dulu, berarti ditulisnya minus. Kalau ketemunya yang positif dulu, berarti harus negatif. Oke, nah terus setelah dari itu tinggal kita masukkan. Oke, tinggal kita masukkan. Tapi ada hal yang harus kalian ingat lagi. Kalau misalkan Ustadz punya A kali B tambah A kali C tambah A kali D. Ini bisa kita buat jadi apa? A-nya di luar, kurungin, tinggal B tambah C tambah D. Oke, nah ini kita lihat, ini kan bisa jadi kayak A-nya. Sama semua kan ya? Nah, berarti I-nya itu bisa kita keluarkan. Jadi bentuknya gimana, Ustadz? Bentuknya jadi kayak gini. Berarti I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 tambah R kecil ya. Tambah R kecil, set. Min 7 min 5. Min 7 min 5, utang 7 utang lagi 5, utangnya jadi 12 sama dengan 0. Nah, I-nya ditulis lagi, set, dikali. R1 berapa? 4. R2 berapa? 5. R3 berapa? 2. R yang kecil berapa? 1. Min 12 sama dengan 0. Berarti I dikali 4 tambah 5 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 1 12. Berarti ini 12. Minusnya bisa kita pindahin. Nah, ingat kalau misalkan min pindah, min 12 pindah ke sini, berarti awalnya minus berubah menjadi plus. Berarti sama dengan 12. 12 tambah 0 sama aja ya. 12 tambah 0 12. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Berarti I sama dengan 12. Kita lihat, kita kan mau nyari si I ya. Kita mau nyari si I, kita mau nyari ini nih. Berarti yang diusir ini kan ya. Nah, kalau yang mau diusir berarti ininya harus diapain? Awalnya di apa nih? Kali. Kalau diusir jadi dibagi. Berarti 12 yang di sini kita bagi 12. 12 bagi 12 hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 1. 1 apa? Satuan dari arus itu adalah ampere. Ini dia. Coba dipahami dulu ya.